Halo, nama saya Gabriel Lina Rahmawati dari kelas Pendidikan Fisika C 2019 dengan NIM 19302241054. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Supahar, MSI. Pada mata kuliah Fisika Statistik ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hukum dasar termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu dasar dari mata kuliah Fisika Statistik. Termodinamika melengkapi dari teori kinetik dan termodinamika statistik. Termodinamika menyajikan hubungan antara sifat fisis dari berbagai sistem saat beberapa pengukuran dilakukan. Teori kinetik dan termodinamika statistik ini membuat perhitungan dapat dilakukan untuk sifat-sifat dari sistem dengan keadaan energi yang ditentukan. Nah, termodinamika ini mengkaji konsep-konsep termal dan mekanik atau dinamika. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu dan hukum-hukum dasar termodinamika dapat dipahami lebih jauh, maka kajian termodinamika ini jadi lebih luas. Langsung saja ke hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum termodinamika yang pertama bertuliskan dQ sama dengan du ditambah dw atau du sama dengan dq min dw. Artinya, pertambahan energi internal terjadi karena adanya tambahan energi kalor dQ, tetapi harus dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh objek kita sebesar dW. Kemudian, hukum termodinamika pertama ini juga disebut dengan hukum kekekalan energi. Lalu di hukum termodinamika kedua dapat dituliskan dengan dQ sama dengan TdS. Pernyataan tentang adanya fungsi termodinamika yang disebut entropi atau S, yang nilainya diperoleh lewat proses seperti dilambangkan oleh persamaan SB min SA sama dengan integral dari A hingga B dQ per dt. Untuk membahas perangai gas misalnya, kalau gas memuai dengan tambahan volume dV, maka kerja yang dilakukan oleh gas tersebut adalah dW sama dengan P dikali dV. Maka, dengan menghubungkan hukum pertama dan hukum kedua ini, kita memperoleh T kali ds sama dengan du ditambah dW. Kemudian kita membahas mengenai ketergantungan antara fungsi-fungsi termodinamika ini. Secara garis besarnya, termodinamika itu membahas mengenai hubungan antara P, tekanan atau pressure, V, volume, dan T, temperatur atau suhu dalam setiap keadaan kesetimbangan sistem. Misalkan, persamaan keadaan ini dicari untuk mendapatkan V, sehingga V itu merupakan variabel independen dari P dan T. Maka ditulis V sama dengan fungsi dari P dan T atau V sama dengan F dalam kurung P, T. Nah, jika diderisasikan atau didiferensialkan, setiap keadaan dari satu besaran yang konstan akan membentuk hubungan seperti ini. dV sama dengan dV per dt dengan P tetap dikali dt ditambah dV per dP dengan T tetap dikali dP. Persamaan ini diasumsikan sebagai perbedaan volume antara dua keadaan kesetimbangan dari sistem. Kemudian dengan asumsi yang sama seperti persamaan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa P merupakan fungsi dari T dan V, maka hubungannya dapat dituliskan sebagai dP sama dengan dP per dt dengan V konstan dikali dt
ditambah do P per do V dengan T konstan dikali do V. Nah, misalnya kita menghilangkan dp di antara persamaan-persamaan sebelumnya, kemudian kita kumpulkan nih koefisien dv dan dt. Maka hasilnya menjadi 1 dikurangi do V per do P dengan T konstan dikali do P per do V dengan T konstan dikali dp sama dengan do V per do P dikali pada T konstan dikali do P per do T pada V konstan ditambah do V per do T pada P konstan dikali do T. Lanjut pengklasifikasiannya antara variabel do V ini dengan do T. Nah, persamaan ini berlaku untuk setiap dua keadaan keseimbangan. Untuk persamaan ini untuk dua keadaan pada suhu yang sama, T-nya sama tetapi volumenya berbeda, atau dapat dikatakan dt sama dengan 0 dan dv tidak sama dengan 0. Untuk memenuhi persamaan itu kita memiliki persamaan lagi, yaitu 1 min do V per do P dengan T konstan dikali do P per do V dengan T konstan sama dengan 0. Karena tadi tidak ada perubahan suhu, maka T konstan. Selanjutnya, persamaan 1 min do V per do P dengan T konstan dikali do P per do P dikali pada T konstan sama dengan 0 itu juga bisa dituliskan dengan do V per do P pada T konstan sama dengan 1 per do P per do V pada T konstan. Nah, kemudian kita juga mendapatkan do V per do P dikali pada T konstan dikali do P per do T pada V konstan ditambah do V per do T pada P konstan sama dengan 0. Ketika dua persamaan ini digabungkan, maka kita dapat mendapatkan persamaan baru, yaitu do V per do P pada T konstan dikali do P per do T pada V konstan dikali do T per do V pada P konstan sama dengan negatif 1. Misalnya kita ingin menghitung peningkatan tekanan saat suhu meningkat tapi sistem tersebut tidak boleh berkembang. Nah, artinya kita harus mendapatkan nilai turunan parsial do P per do T dengan V konstan. Karena tadi tidak boleh mengembang, maka volumenya harus konstan. Maka kita mengikuti persamaan do P per do T pada V konstan sama dengan do V per do T pada V konstan per do V per do P kali T konstan pada T konstan sama dengan beta per beta. Sehingga perubahan tekanan dalam perubahan terbatas dalam suhu pada volume konstan bisa dituliskan integral dari batas bawah P1 hingga batas atas P2 dari do P sama dengan P2 min P1, atau integral dari batas bawah T1 hingga batas atas T2 dari beta per kappa dikali do T dikali dt. Dan jika kita menganggap beta dan kappa sebagai satuan yang konstan, maka P2 min P1 sama dengan beta per kappa dikali T2 min T1. Maka hubungan yang dapat diperoleh adalah V sama dengan V0 dikali 1 ditambah beta dalam kurung T min T0 dikurangi kappa dikali P min P0 dengan menetapkan V sama dengan V0. Nah, dari persamaan itu untuk membuat
menjadi persamaan yang lebih umum, kita bisa menggunakan variabel x, y, dan z. Maka dapat dituliskan fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan 0. Maka dari persamaan yang tadi kita peroleh, dapat dituliskan do x per do y pada z konstan sama dengan 1 per do y per do x pada z konstan, dan do x per do y pada z konstan dikali do y per do z pada x konstan dikali do z per do x pada y konstan sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, pada variabel yang kita gunakan yaitu x, y, dan z ini dapat dikaitkan pada salah satu dari ketiga variabel yang nilainya menentukan keadaan sistem. Mari kita coba ke contoh soalnya. Yaitu, jelaskan bagaimana cara mendapatkan kombinasi antara hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Tadi kita lihat bahwa hukum pertama termodinamika adalah du sama dengan dq min dw, dan hukum kedua termodinamika adalah dq sama dengan tds. Nah, dq sama dengan tds ini dalam proses reversibel tadi ya. Maka kombinasi keduanya adalah ketika kita menyamakan dq sama dengan dq sama dengan, maka menjadi du ditambah dw sama dengan t kali ds. Atau bisa juga kita tuliskan du sama dengan t kali ds min dw. Nah, jika kerja ini dilakukan pada proses reversibel dengan dw sama dengan p dikali dv, maka menghasilkan persamaan du sama dengan t kali ds min p kali dv. Kemudian kita asumsikan bahwa sepasang dari variabel p, dan t sebagai variabel. Misalkan v dan t sebagai variabel nih, maka kita bisa tuliskan u sama dengan fungsi u dari v dan t, maka du sama dengan do u per do v pada t konstan dikali dv ditambah do u per do t pada v konstan dikali dt sebagai persamaan A. Nah, pada persamaan S atau entropi, kita bisa lihat bahwa ds sama dengan do s per do v pada t konstan dikali do v ditambah do s per do t pada v konstan dikali dt. Tadi kan kita juga menemukan bahwa du sama dengan t kali ds min p kali dv. Lalu kita substitusikan nilai ds, sehingga kita bisa mendapatkan du sama dengan t dalam kurung do s per do v pada t konstan dikali dv ditambah do s per do t pada v konstan kali dt tutup kurung min p dv. Kemudian du menjadi t dalam kurung do s per do v pada t konstan min p tutup kurung kali dv ditambah t dikali do s per do t dalam v konstan dikali dt. Nah, ini kita satukan belakangnya, yaitu dv dan dt. Yang sama-sama dv kita samakan, sehingga persamaan ini menjadi persamaan B. Jika kita lihat persamaan A ini dengan persamaan, maka kita mendapatkan persamaan hubungan, yaitu do u per do v pada t konstan sama dengan t dikali do s per do v pada t konstan dikurangi p, atau do u per do t
pada V konstan sama dengan T dikali do F per do T pada V konstan. Sekian materi mengenai hukum-hukum termodinamika dalam fisika statistik. Terima kasih.